galaksi dengan miliaran bintang, awan gas, partikel debu, planet, bulan, dan berbagai objek kosmik lainnya hanyalah bagian kecil yang bahkan kurang dari 5% dari total alam semesta. NASA, dalam situs webnya, memberitahu kita bahwa 95% alam semesta ini sebenarnya dibentuk oleh materi dan energi yang tidak terlihat, terdiri dari 27% materi gelap dan 68% energi gelap, dua hal misterius yang masih terus diteliti hingga saat ini oleh para ilmuwan. Sebenarnya, apa itu materi gelap dan energi gelap? Bagaimana para ilmuwan bisa mendeteksi sesuatu yang tidak terlihat dan menyebutnya sebagai sesuatu yang membentuk serta mempengaruhi alam semesta kita? Untuk menjawabnya, mari kita menjelajahi misteri kegelapan ini. Segala sesuatu di alam semesta yang bisa kita lihat, seperti galaksi, bintang, planet, makhluk hidup, dan setiap objek lainnya, terdiri dari proton, neutron, dan elektron yang tergabung menjadi atom. Semua yang terlihat ini dalam ilmu kosmologi disebut dengan materi normal, atau dikenal dengan istilah baryonik. Materi normal inilah yang mengisi 5% dari alam semesta, yang bahkan bagi kita sudah sangat luas dan besar. Namun, sesungguhnya materi normal ini hanya bagian terkecil dari keseluruhan misteri alam semesta. Sudah ratusan tahun lamanya manusia melakukan penelitian terhadap alam semesta, sampai akhirnya para ilmuwan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di alam semesta ini. Sesuatu yang seharusnya mustahil terjadi, tetapi pada kenyataannya kemustahilan tersebut benar-benar terjadi di alam semesta yang kita huni. Kemustahilan yang dimaksud oleh para ilmuwan adalah putaran galaksi yang bergerak dengan kecepatan tinggi, sehingga seharusnya gravitasi yang dihasilkan oleh materi-materi normal tidak mungkin dapat menahan galaksi-galaksi lain. Seharusnya galaksi-galaksi tersebut sudah terpisah atau bahkan berbenturan sejak lama. Apa yang terjadi itu bagi para ilmuwan benar-benar tidak masuk akal dan mustahil jika dipandang dari sudut keilmuan. Mereka melakukan penelitian untuk menemukan jawabannya dan memberi kita sedikit pengetahuan saat ini bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi sesuatu itu sedang bekerja untuk memberi pengaruh yang mampu meregangkan alam semesta dan menyatukan materi-materi lain dengan cara yang tidak terduga. Untuk menyederhanakannya, kita bisa mengambil contoh lewat sudut pandang ilmu fisika standar. Bayangkan jika bintang-bintang di tepi galaksi spiral yang berputar seharusnya bergerak jauh lebih lambat dari bintang-bintang di dekat pusat galaksi, karena pengaruh gravitasi yang menggerakkan mereka memberi daya yang berbeda berdasarkan jarak jangkauannya. Tapi anehnya, dari hasil pengamatan terlihat bahwa bintang-bintang itu ternyata mengorbit pada kecepatan yang kurang lebih sama, tidak terpengaruh dengan titik keberadaan mereka di lingkaran galaksi. Hasil tersebut memang rasanya membingungkan, atau bisa juga disebut mustahil. Mari kita buat menjadi masuk akal dengan berasumsi bahwa bintang-bintang yang ada di tepian galaksi merasakan efek serta pengaruh gravitasi dari materi yang tidak terlihat, yang disebut oleh para ilmuwan dengan materi gelap. Keberadaan materi gelap ini baru diketahui oleh para astronom di abad ke-20. Awalnya, pada tahun 1930-an, seorang astronom asal Swiss bernama Fritz Zwicky menciptakan istilah materi gelap saat dia sedang mempelajari gugus galaksi Coma yang berisi lebih dari 1000 galaksi. Kecepatan pergerakan galaksi dalam gugus galaksi umumnya bergantung pada massa dan ukuran total gugus tersebut. Tetapi dalam pengamatan Fritz, dia memperhatikan bahwa galaksi-galaksi di gugus Coma bergerak lebih cepat daripada yang dapat dijelaskan oleh jumlah materi yang terlihat. Pengamatan kemudian berkembang, dan materi gelap ini baru dikonfirmasi keberadaannya oleh astronom AS bernama Vera Rubin di tahun 1970-an. Ketika Vera mempelajari bagaimana galaksi-galaksi bisa berotasi, Vera dan rekan-rekannya menemukan bahwa galaksi-galaksi mungkin mengandung massa tidak terlihat yang terbuat dari materi gelap. Para ilmuwan saat ini berpendapat bahwa materi gelap ada dalam struktur yang berbentuk seperti jaring luas yang meliuk-liuk di seluruh alam semesta dan menarik sebagian besar materi normal. Meski dengan teknologi pengamatan yang semakin canggih, kita belum mampu mengamati materi gelap ini secara langsung. Materi gelap menjadi sebuah bentuk materi yang tidak memancarkan atau menyerap cahaya serta radiasi elektromagnetik, sehingga membuatnya tidak bisa terlihat oleh teleskop kita sama sekali, dan sulit dideteksi dengan instrumen penelitian yang ada saat ini.
Hanya saja, para ilmuwan telah memperkirakan bahwa materi gelap ini menyusun sekitar 27% dari total massa dan energi alam semesta. Mereka juga meyakini bahwa materi gelap itu ada karena efek gravitasi. Seperti materi normal yang menempati ruang dan menahan massa, materi gelap pun melakukan hal yang sama. Sayangnya, karena masih memiliki keterbatasan alat penelitian, ilmuwan-ilmuwan kita masih tidak bisa memastikan apa sebenarnya yang membentuk materi gelap. Dari teori yang ada, materi gelap konon mencakup beberapa jenis partikel yang belum teridentifikasi. Dan partikel-partikel ini tampaknya jarang berinteraksi dengan materi normal, sehingga sulit untuk ditemukan. Informasi lain yang bisa ditemukan dari materi gelap adalah fakta bahwa materi gelap dapat menyebabkan ilusi optik atau pelengkungan cahaya dari objek yang lebih jauh di belakangnya. Fenomena ini dikenal pula sebagai lensa gravitasi, yang membantu para astronom untuk mengukur massa materi gelap dalam gugus galaksi. Gambaran sederhananya bisa dibayangkan jika kita sedang melihat sebuah taman bermain dari kejauhan. Di taman bermain itu ada perosotan yang panjang dan licin. Ketika cahaya dari lampu jalan di belakang taman bermain mengenai perosotan yang licin itu, cahayanya akan membelok dan membentuk pola yang aneh. Di luar angkasa, kita bisa menemukan hal yang mirip. Berkat materi gelap, ada benda-benda langit yang sangat besar tetapi tidak bisa kita lihat. Cahaya dari galaksi yang jauh ketika melewati materi gelap ini, cahayanya akan membelok dan terdistorsi, mirip seperti cahaya lampu jalan yang membelok saat mengenai perosotan licin. Jadi, gambar galaksi yang kita lihat bisa jadi bukan bentuk aslinya, melainkan sudah berubah karena pengaruh materi gelap ini. Dengan semua misteri yang masih menyelimuti materi dan energi gelap ini, pertanyaan yang paling mendasar tetap muncul. Apa sebenarnya yang membentuk alam semesta kita? Jika Anda terinspirasi oleh misteri luar angkasa ini dan ingin tahu lebih banyak, jangan ragu untuk terus menggali informasi dan berbagi pengetahuan ini dengan orang lain. Mari bersama-sama menjelajahi keajaiban alam semesta yang penuh teka-teki ini.